Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Fatani ingin memaparkan materi tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Pengertian intervensi. Miftah Toha tahun 2003, intervensi yang dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang dipatut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim maupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara atau sustainable organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi struktural atau berfokus pada tingkat organisasinya. Yang kedua, teknikal atau berfokus pada tingkat pekerjaannya. Yang terakhir, berfokus pada manusia. Nah, yang pertama, intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasinya melalui dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik, yaitu yang pertama restrukturisasi atau reorganisasi, yang kedua sistem imbalan baru, yang ketiga perubahan kultur organisasi. B. Intervensi teknikal atau berfokus pada tingkat pekerjaannya. Melalui penggunaan intervensi ini ialah perluas pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Nah, yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Yang keempat, membuka saluran umpan balik akan memungkinkan seorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Yang C. Intervensi berfokus pada manusia. Pendekatan PU menekankan 5 bentuk spesifikasi intervensi yang berfokus pada manusia. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Yang ketiga, konsultan proses. Yang keempat, pembinaan tim. Nah, yang terakhir, pembinaan kerjasama antar kelompok. Teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Dalam pengembangan organisasi, setiap anggota organisasi mengembangkan masalah dan solusi sendiri. Alurnya mulai dari diagnosa masalah dan peluang untuk perubahan, kemudian pengaturan tujuan. Program kemudian bergerak ke pemutusan strategi perubahan dan akhirnya memilih teknik intervensi tertentu. Teknik intervensi pengembangan organisasi seperti pengaturan tujuan, pertemuan konfrontasi, survei umpan balik, manajemen kualitas total, team building, kemudian diimplementasikan secara sistematis untuk merevitalisasi organisasi. Model intervensi dalam pengembangan organisasi. Model mental. Model intervensi dalam pengembangan organisasi yaitu model mental. Model mental adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar, karena dengannya organisasi dan individu yang dapat di dalamnya diperkenakan untuk berpikir dan merefleksikan struktur dan arahan atau perintah dalam organisasi dan juga dari dunia luar selain organisasinya. Model mental adalah suatu aktivitas perenungan terus-menerus, mengklarifikasikan dan memperbaiki gambaran-gambaran internal kita tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita.
Model mental terkait dengan bagaimana seorang berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan atau aktivitas dalam organisasi. Nah, sekian dari hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.